warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabiun. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, setelah dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045, Kabupaten Lampung Selatan secara konsisten telah mengimplementasikan kebijakan pembangunan Kabupaten Layak Anak untuk memastikan dan menjamin terpenuhnya hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. Pencapaian Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026, yaitu menjadi salah satu sasaran dalam pencapaian misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan. Berbagai kegiatan dan inovasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Selatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki kebijakan daerah tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, serta kebijakan daerah terkait Kabupaten Layak Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak telah dibentuk gugus tugas KLA berdasarkan surat keputusan Bupati Lampung Selatan nomor B/520.01/HK/2022 tentang pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan oleh gugus tugas KLA dalam mendorong penguatan kelembagaan, antara lain menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak atau RAD KLA Kabupaten Lampung Selatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan nomor 39 tahun 2021. Memobilisasikan sumber daya, dana dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan KLA. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA yang diimplementasikan dalam pelaksanaan rapat rutin gugus tugas KLA dan menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara rutin. Dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Lampung Selatan, sektor swasta juga memiliki peranan yang sangat penting dengan telah terbentuknya APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Berbagai program kegiatan telah direalisasikan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam upaya memenuhi hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat beberapa terobosan inovasi, antara lain Pak Jaja, pelayanan administrasi kependudukan jarak jauh, Pakai Oli, pelayanan administrasi kependudukan secara online. Yanduk Satlantas, pelayanan kependudukan sakit, lanjut usia dan disabilitas yang juga menyasar bagi anak-anak disabilitas. Selain itu, dalam mewujudkan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat bagi anak, telah dibentuk forum anak daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai tingkat desa dan kelurahan. Melalui forum anak daerah ini, anak-anak dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk menuangkan dan menyampaikan pendapatnya di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya pada saat musrenbang, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Forum anak daerah juga menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor. Salah satunya mereka diberikan kesempatan dalam mensosialisasikan pelayanan kependudukan yang mencakup pelayanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartu identitas anak.
Inovasi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengoptimalkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor, salah satunya diwujudkan dengan adanya program khusus anak di Radio Pemda Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Radio DBFM Kalianda. Program ABC atau Anak Bangsa Cerdas merupakan salah satu program penyiaran bersama dengan anak-anak PAUD. Program ini bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, di mana anak-anak PAUD mengikuti rangkaian kegiatan penyiaran yang kreatif, edukatif, serta dalam suasana yang santai dan ceria. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, khususnya terkait dengan pemenuhan klaster 2, yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, telah dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan berbagai lintas sektoral, diantaranya melalui kegiatan edukasi, sosialisasi dan konseling oleh Dinas PPPA, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Adanya inovasi Catin Ceratas, calon pengantin cerdas keluarga berkualitas, yaitu program wajib pendampingan, penyuluhan dan screening yang dimulai dari 3 bulan sebelum menikah oleh Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas dan Kementerian Agama. Talk show dan iklan terkait lingkungan keluarga yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Radio Dimensi Baru FM Kalianda. Dalam upaya penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah membentuk Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kagom Mufakat pada tahun 2021. Adapun layanan yang disediakan Puspaga tersebut antara lain pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak dalam keluarga, dan konseling bagi anak dan keluarga. Petugas yang ada di Puspaga, baik konselor, psikolog, petugas kesehatan, agama, maupun sosial juga sudah diberikan pembekalan terkait konvensi hak anak. Pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Kemudian, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, di mana di Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki 9 lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara yang telah terakreditasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur ramah anak di ruang publik yang dibuktikan salah satunya dengan adanya ruang bermain anak Tunas Ceria di Kecamatan Tanjung Bintang yang sudah terstandarisasi oleh Kementerian PPPA dengan predikat RBRA. Terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdapat 6 indikator utama yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 98% dari sebelumnya sebesar 97,4% pada tahun 2021. Persentasi jumlah balita gizi kurang mengalami penurunan dari 1,7% di tahun 2021 menjadi 1,6% di tahun 2022. Untuk balita gizi lebih juga mengalami penurunan dari 2,29% pada tahun 2021 menjadi 2,26% di tahun 2022. Kemudian, angka prevalensi stunting juga mengalami penurunan dari 2,42% pada tahun 2021 menjadi 2,04% di tahun 2022. Untuk menangani permasalahan terkait gizi pada balita, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS dan telah mengimplementasikan gerakan swasembada gizi dengan inovasi-inovasi turunannya.
Cakupan bayi umur 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 76,5% dari sebelumnya yaitu sebesar 48,32% pada tahun 2021. Kemudian, cakupan inisiasi menyusui dini atau IMD pada bayi baru lahir di tahun 2022 juga mengalami peningkatan, mencapai angka 77,6% dari sebelumnya sebesar 75,73% pada tahun 2021. Selanjutnya, cakupan bayi berusia 6 sampai 23 bulan yang masih diberi ASI di tahun 2022 juga mengalami peningkatan mencapai angka 80,08% dari sebelumnya sebesar 70,13% pada tahun 2021. Terkait dengan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, terdapat 27 puskesmas yang berstatus ramah anak dengan sebanyak 52 orang pengelola puskesmas yang telah dilatih konvensi hak anak. Salah satu inovasi yang dilakukan dalam mewujudkan pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan adalah pelayanan klinik fisioterapi bagi anak, yaitu melalui inovasi tersentuh sentrik, terapi sentuh neurosensomotor cerebral palsy yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Selain itu, RSUD Bob Bazar juga memiliki inovasi unggulan lainnya terkait dengan pelayanan kesehatan bagi anak, yaitu inovasi pemanis talas boba, pelayanan aman dan humanis talasemia Bob Bazar. Di bidang air minum dan sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2022 adalah sebesar 73,83%. Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Perda 3/2018 tersebut, sasaran kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat-tempat lain yang telah ditetapkan. Kabupaten Lampung Selatan memiliki komitmen dan menyadari bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah juga menjadi perhatian khusus di Kabupaten Lampung Selatan. Hal inilah yang mendasari dicetuskannya inovasi swasembada sekolah yang merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan melalui sektor pendidikan. Penerapan sekolah ramah anak di Kabupaten Lampung Selatan sebagai bentuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak juga terus ditingkatkan. Dengan telah dibentuknya Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak, hingga saat ini seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan telah berkomitmen membentuk dan mengembangkan sekolah ramah anak. Berbagai kegiatan dan inovasi juga telah dilakukan guna mendukung pengembangan sekolah ramah anak dan juga sebagai bagian dari gerakan swasembada sekolah. Salah satunya adalah layanan bus sekolah gratis yang digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan bagi anak-anak. Sampai saat ini, terdapat 4 unit bus sekolah gratis yang salah satunya merupakan bus khusus untuk anak disabilitas. Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya juga merupakan hak anak yang harus terpenuhi. Oleh karenanya, Kabupaten Lampung Selatan juga mengembangkan berbagai pusat kreativitas anak, antara lain kelompok kesenian, sanggar, rumah ibadah ramah anak, rumah bermain ramah anak, dan sekretariat forum anak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan gugus tugas KLA dalam pencegahan dan pemberian pelayanan perlindungan khusus bagi anak. Seluruh perangkat daerah berkomitmen, saling bergotong royong, dan bersinergi dalam upaya memberikan pelayanan perlindungan khusus bagi anak di Lampung Selatan. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memiliki prosedur dan melaksanakan beberapa program kegiatan terkait perlindungan khusus bagi anak yang meliputi kegiatan layanan pengaduan, layanan penjangkauan, pengelolaan maupun pendampingan kasus, serta layanan pemulihan dan konseling. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perlindungan khusus bagi anak juga didukung dengan adanya sarana-prasarana penunjang, antara lain mobil, motor, rumah aman, call center telepon, maupun adanya aplikasi Sidumas untuk layanan pengaduan. Selain sarana-prasarana penunjang tersebut, sumber daya manusia yang berperan dalam kegiatan perlindungan khusus bagi anak di Kabupaten Lampung Selatan juga cukup memadai, yaitu dengan adanya konselor dan psikolog serta petugas penunjang lainnya yang sudah diberikan pembekalan terkait konvensi hak anak. Dinas Sosial juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak, antara lain terkait dengan layanan yang diberikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memiliki kontribusi penting dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak disabilitas, yaitu dengan adanya inovasi bus sekolah gratis untuk anak disabilitas sejak tahun 2022, yang hingga saat ini sudah melayani 1.038 penumpang anak disabilitas. Badan Narkotika Nasional dan Loka Rehabilitasi BNN Kalianda juga berkontribusi dalam memberikan layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Peran masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA yang ada juga sangat berkontribusi dalam layanan perlindungan khusus bagi anak di Kabupaten Lampung Selatan. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak juga telah diimplementasikan di 17 kecamatan dan 4 kelurahan serta 256 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Di setiap kecamatan, kelurahan, dan desa telah dibentuk forum anak sebagai organisasi yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak. Forum anak yang telah dibentuk tersebut berperan aktif, baik secara pelopor maupun pelapor, serta aktif dalam perencanaan pembangunan. Setiap kecamatan, kelurahan, dan desa di Kabupaten Lampung Selatan juga berkomitmen menyelenggarakan program Kabupaten Layak Anak dengan memperkuat aspek kelembagaan, mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta memperkuat sumber daya manusia, baik aparat maupun masyarakat, guna mewujudkan kecamatan, kelurahan, dan desa layak anak. Untuk mendukung upaya perlindungan anak, juga telah dibentuk Satgas PATBM di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan. Dengan didukung inovasi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, kepemilikan akta kelahiran bagi anak di seluruh kelurahan dan desa sampai saat ini sudah mencapai angka 99%. Penerapan kawasan tanpa rokok sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 juga telah diimplementasikan di seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa. Selain itu, di Desa Pasuruan terkait dengan upaya peningkatan minat baca anak di desa, juga terdapat suatu terobosan inovasi berupa motor pustaka yang diinisiasi oleh seorang penggiat literasi bernama Bapak Sugeng Haryono. Kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan terobosan motor pustaka tersebut guna meningkatkan literasi bagi anak-anak Lampung Selatan. Saya, Winarina Nang Ermanto, selaku Bunda Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan, sangat berharap kepada pemerintah daerah agar terus berkomitmen dan konsisten untuk menginternalisasi isu-isu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak dalam seluruh program dan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan guna mewujudkan generasi unggul Lampung Selatan. Kedepannya, peran Forum Anak Daerah selaku pelopor dan pelapor baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta kelurahan agar semakin dimaksimalkan, terutama
terkait keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta dalam hal kebebasan berpendapat, menyuarakan hal-hal terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Selatan. Proyek Cetak Generasi Unggul Lampung Selatan yang saat ini kami sedang lakukan, yaitu dengan memastikan dan memberikan jaminan perlindungan serta keterlibatan dan keberpihakan hak-hak anak dalam pembangunan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Lampung Selatan memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan layak anak. Pada akhirnya, di Kabupaten Lampung Selatan ini diharapkan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, karena anakku, anakmu, anak kita semua, anak Kabupaten Lampung Selatan, anak Indonesia. Kami memandang Kabupaten layak anak dari sisi penyiapan sumber daya manusia yang unggul, tidak hanya sekedar memastikan pemenuhan layanan fasilitas terhadap anak. Oleh karenanya, kami bertekad mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan menjadi kabupaten layak anak sebagai proses dalam mencetak generasi unggul Lampung Selatan. Anak terlindungi, Lampung Selatan bisa. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.